Saya mengatakan Allah tidak akan pernah bisa dilihat oleh kita di dunia sama seperti orang-orang Kristen saat ini mereka nggak akan bisa melihat Yesus. Maksudnya, lalu Mas Joseph menjawab, oh enggak, kalau kita bisa, makanya ada acara sakramen Ekaristi. Di acara tersebut secara visual Anda bertemu nggak dengan Yesus? Secara visual hadir nggak Yesusnya? Kan enggak, itu loh. Kan enggak, itu hanya istilah-istilah yang ada di dalam peribadatan Anda. Kalau seperti itu, kita sama-sama bisa, Mas. Kita sama-sama bisa. Contohnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal atau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitabnya Al-Mughni, ketika dia hadir Allah kepada dia, tasyahud ya, tajalli syuhudi kata sampean, biasa. Kalau seperti itu, maksudnya Allah hadir nggak di dunia itu? Yesus hadir nggak secara visual di kegiatan sakramen tersebut? Kan enggak gitu loh. Hanya menggunakan istilah gambaran kan? Kalau memang hadir rame sedunia, Mas, ikut Katolik semua mungkin Kristennya itu. Ikut Katolik, gak ada istilah Kristen, gak ada istilah Oneness, gak ada istilah itu. Semuanya karena setiap ada acara sakramen, berarti Katolik bisa menghadirkan sosok Yesus gitu loh. Kan enggak, hanya istilah. Kalau cuma istilah seperti itu, semuanya bisa, begitu loh. Kemudian kalau kita lihat Matius 18 nomor 20 Mas ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini kan istilah seolah-olah ketika ada 2-3 orang berkumpul ya, maka Yesus nomor 4-nya. Ini mirip dengan ayat di dalam Al-Quran, wa huwa rabi'uha. Ya, dialah sang keempatnya ketika ada orang sedang berkumpul 2. Tapi apakah Yesusnya hadir? Kan enggak secara visual. Sedangkan lafaz saya di awal, Yesus itu tidak hadir secara visual. Maka saya mengatakan Katolik maupun Islam sama-sama tidak akan pernah menemui Yesus di tahun 2025 ini. Sama-sama menggunakan riwayat. Dari riwayat itu kemudian muncullah sebuah pemahaman seperti sakramen, ekaristi dan lain sebagainya begitu, yang menganggap dia itu hadir. Apakah visualnya orangnya, sosoknya hadir? Kan enggak gitu loh. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan sambil lalu nanti Mas Joseph bertanya balik kepada saya. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin boleh agak di-mute sedikit ya, biar saya juga menghormati Anda sedang berbicara, Anda juga harusnya menghormati saya berbicara, karena backsound Anda seperti orang sedang jual parabot. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada pertanyaan pertama, katanya nanya saya katanya bahwa banyak sekali istilah-istilah Islam ini, apa tidak kebalik ya? Abad ke-7 loh baru muncul. Dan jangan lupa, Anda pengikut Asy'ari, Abul Hasan al-Asy'ari itu baru ada di abad 8, abad 9. Ya, tambahan dengan sifat-sifat Allah dengan 20 sifat itu. Kalau kita balik ke konsep ketuhanan, saya reminder lagi Gus Wafi, kita tidak sedang membahas dalam konsep pondok pesantren. Anda jangan tanya saya dengan wasting time. Saya tahu Anda sedang mencari mengolek kelemahan saya. Nanti saya fokus di pertanyaan Anda yang pertama, istilah Islam, wakanan kalimatullah itu lafal, jumlah, ta'alud dan segala macam. Itu wasting time. Boleh nggak kita balik lagi ke konsep ketuhanan? Yang dikejar itu. Jangan Anda kemudian ini apa lafalnya? Saya bukan anak pondok pesantren. Saya bukan anak pesantren. Anda harus tes, dan saya berhak untuk menolak karena sekali lagi itu tidak ada hubungannya dengan tema kita. Tema kita konsep ketuhanan loh, bukan membahas tentang dialektika bahasa Arab. Oke? Yang kedua, saya langsung aja. Kalau bisa pertanyaan kedua, Allah tidak bisa melihat kita di dunia, bohong. Saya bawa dalam kitab Aqidah Salaf versus Ilmu Kalam ya. Ketika berbicara mengenai Allah yang katanya tidak bisa dilihat, kamu tuh mengerti gak sih bahwa di dalam Islam Allah itu bisa dilihat? Nih, nabimu pernah melihat Allah. Nih, apakah nabimu itu bukan manusia? Kamu kan tidak mengecualikan kecuali Nabi Muhammad. Saya tidak mendengar dari tadi. Saya tunggu loh.
Kecuali Nabi Muhammad pernah melihat Rasulullah. Kamu jangan bilang, oh Nabi melihat dalam tabir Allah. No, never. See, para ulama berbeda pendapat mengenai kekhususan bagi Rasulullah melihat Tuhannya di dunia. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa seperti Islam tidak dapat melihat Tuhannya di dunia, bohong. Apakah kamu mau mengatakan nabimu itu bukan Islam? Muhammad bukan Islam gitu? Kamu tidak mengecualikan kan? Jangan salahkan saya ketika, oh Joseph ini namanya ini, kamu tidak mengerti bahwa yang saya kecuali nggak ada. Saya mau bilang secara keseluruhan, secara general itu Islam. Kita lihat di sini. Bahkan dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas sebuah ucapan yang berbunyi Rasulullah melihat Tuhannya dalam pengertian sebenarnya. Dan perhatikan bagaimana ulama-ulama kalian mengatakan apa? Ru'yatullah, melihat Allah ini tidak hanya di akhirat, tidak di dalam surah Al-Qiyamah 23 baca. Ru'yatullah di dunia dapat dilakukan oleh orang yang Allah berkehendak menitiskan kemampuan kepadanya. Jadi saya harus percaya Gus Wafi atau ulama yang ini? Saya harus percaya yang mana nih? Hah? Saya harus percaya yang mana nih? Makanya ketika berbicara mengenai bagaimana ketika Allah dapat dilihat, bahkan di sini dikatakan apa? Sebagian ulama meriwayatkan adanya ijma yang menyatakan bahwa dimungkinkannya orang yang beriman melihat Tuhannya ketika tidur. Tuh, nggak cuma di surga, ternyata pada saat tidur. Apakah ini yang termasuk dalam pemicu mimpi-mimpi itu? Bunga tidur? Bagaimana ini? Oke, jadi jangan bilang bahwa Allah tidak bisa melihat kita Allah tidak bisa dilihat oleh kita di dunia. Ini ada di dalam Islam. Bahkan ada bab sendiri. Kalau saya boleh pakai ini Asy'ari, kita punya Al-Ibana. Nanti jangan Joseph pakai terjemahan ya. Audiens kita kebanyakan orang Indonesia. Kalau kita berbicara dalam ruang publiknya Arab, baru Anda boleh protes. Kita lihat di sini. Karena melihat Allah merupakan kenikmatan yang paling utama, sementara kenikmatan yang paling utama itu pasti akan ada di tempat terbaik di antara dua tempat yang ada. Ini beda lagi, saya harus baca yang mana nih? Bagaimana? Apakah Allah tidak terlihat oleh mata? Di dalam Islam ini masih perbedaan teman-teman. Jadi saya bingung, saya harus menerima pendapatnya Wafi atau bagaimana? Kemudian yang berikutnya, Anda mengatakan bahwa Ekaristi itu simbolik tidak Anda mengutip Matius 19 ayat 12. Ingat dalam surah Al-Kahf ayat 16, Tuhanmu juga mengatakan Allah sedekat urat nadi. Kalau Anda mengkritik tentang tajalli syuhudi, Anda harus mengingat bahwa tidak semuanya ulama-ulama yang Anda sebutkan, termasuk seperti Imam Al-Ghazali atau mungkin seperti Ibnu Rus atau mungkin siapa lagi yang Anda pikir itu mengalami tajalli syuhudi, apakah itu dikonfirmasi secara dunia? Tidak. Berbeda dengan kekristenan di dalam mukjizat Ekaristi Lanciano, itu Anda boleh search. Itu adalah salah satu mukjizat Ekaristi. Jadi kalau Anda bilang kenapa Kristen nggak jadi Katolik aja, sudah banyak Scott Hahn, pendeta-pendeta Protestan yang kemudian menjadi Katolik, ya, Wafi seperti itu. Oke. Diklik ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya gak dijawab teman-teman, heran saya. Kenapa fokus ke Islam ya sih, gitu loh. Jadi begini, konsepnya itu dijawab dulu, baru nanti sampean bisa bertanya kepada saya, kan begitu. Santai saja Mas Joseph. Sampean mengeluarkan mazhab Asy'ari itu saya sudah di luar kepala semua mazhab Asy'ari. Saya itu mazhab Asy'ari gitu loh. Sampean mau mengeluarkan kitab apapun itu saya sudah hatam semua. Sampean kan cuma baca terjemahan, oke, karena pendengarnya terjemahan. Ya, untuk memahamkan keterjemahan. Jadi begini loh. Pertanyaan saya di awal, sampean kan tidak jawab tuh. Ketika sampean langsung mengeluarkan dengan bahasa Arabnya, ya keren kali kan begitu ya. Fil badai kanal kalimah kan begitu. Wa kanal kalimah Allah kan begitu. Lah, saya bertanya itu jumlah apa namanya? Kenapa kok tidak dijawab? Karena sampean tidak paham. Sampean sudah mengaku bukan anak pesantren. Ya, tetapi saya lihat di depan teman-teman muslim yang awam, sampean sok keren kali pakai bahasa Arab gitu loh. Kalau di depan saya jangan pakai bahasa Arab, sampean tewas sampean.
Tewas kalau pakai bahasa Arab di depan saya, gitu loh. Itu kaitannya erat dengan tema ketuhanan, Mas Joseph. Wa kanal kalimah Allah itu jumlahnya kalau sudah diketahui, maka nanti akan berfungsi bahwa lafal kana yang merupakan fi'il madi wa fi'lu amrin wa mudiin bunia, fi'il madi itu tidak bereksistensi bahwa Yesus sebagai logos itu adalah bagian dari Allah. Kalau Anda bisa menjawab jumlahnya, gitu loh. Pertanyaan saya akan selalu berkaitan dengan apa yang Anda narasikan, Mas. Pertanyaan saya akan selalu tentang apa yang Anda narasikan. Ketika Anda sudah mulai membaca bahasa Arab, Yohanes 1 ayat 1, Anda tidak bisa menjelaskan tentang konsep jumlah dalam lafal kana, ya. Tarfa'u kana al-mubtadas mawal khabar tansibuhu kakana sayyidan Umar. Jadi luar kepala kalau kana itu. Dalilnya kana, teman-temannya kana ketika menjadi sebuah jumlah itu banyak. Kakana dhalla bata abha asbaha amsa wa sara laisa zala bariha. Kan enggak paham sampean kan? Makanya ketika sampai langsung muncul pakai, andaikan sampean pakai Yunani barusan, maka saya tidak menyangkal. Karena itu sudah menjadi ranah keimanan Anda. Sampai pakai bahasa Arab, bayangkan. Keren kali di depan saya pakai bahasa Arab gitu loh. Sehingga ketika sampai pakai bahasa Arab, langsung saya tanyakan, ketika jumlah itu sudah ketahuan apa jumlahnya dan ta'alluq dari jumlah itu kemana, maka ketemulah bahwa Yesus bukan bagian dari Allah. Yesus bukan dari bagian dari Allah yang Anda sampaikan dari awal sampai Z. Begitu. Makanya pertanyaan itu saya ajukan. Kemudian tadi ya, pertanyaan saya yang kedua mengenai Matius. Di Matius itu kan begini. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka ketika mereka ada berdua, bertiga, maka aku yang keempat. Apakah maksudnya Yesusnya hadir secara visual? Kan tidak. Sehingga pernyataan Anda di awal, Anda kan dengan yakin mengatakan nih di awal nih ya, wonda kalau di Katolik ada eksakramen ya, ada sakramen Kristi apalah itu ya. Apakah hadir secara visual? Kan enggak gitu loh. Kalau memang hadir secara visual, saya datang ke gereja Anda, pengen tahu, saya pengen lihat seperti apa Yesus itu. Gitu loh. Masalah tentang melihat Allah ya, madhab Asy'ari memasukkan ru'yatullah itu fil mumkinat. Ya, ingat, madhab Asy'ari memasukkan tentang melihat Allah itu fil mumkinat, perkara yang mungkin terjadi. Apakah saya mengatakan itu perkara yang mustahil? Enggak. Yang mustahil itu bagi saya adalah orang sekarang melihat Allah. Konsepnya mungkin terjadi bagi siapa? Kan sudah sampai baca sendiri. Bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Kalau bagi orang yang dikehendaki oleh Allah, tapi siapa zaman sekarang? Kalau para ulama yang dalam mimpi itu bukan bertemu, Mas. Tadi kan saya sudah bilang. Tasyahud, tajalli tasyahudi itu kan sudah bilang sampai di awal. Itu bukan melihat secara visual hadir di dunia, bukan. Mimpi itu namanya. Makanya Rasulullah ketika di Isra Mi'rajkan, maka madhab Asy'ari para ulama berpendapat memang melihat Allah, melihatnya bila kaifin, kan begitu. Karena masuk kepada bab mungkinat, mungkin terjadi. Pertanyaannya siapa sekarang yang mampu? Kan gak ada. Begitu. Sedangkan kalau kita baca ini ya, di Keluaran 33 nomor 20, lagi firman-Nya, engkau tidak akan dapat memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tuhan di dalam PL yang melihat Tuhan, yang melihat yang mati. Kenapa di perjanjian baru yang melihat Tuhan, Tuhannya yang mati? Kan terbalik begitu. Kenapa seperti itu konsepnya? Ya mungkin itu yang dijawab ya. Ya, saya lanjut ya, saya ulang ya. Inilah Islam dengan kesombongannya ya. Bahwa ketika berbicara Arab ini harus fi'il madi. Ini fi'il madi, memang zaman nabimu itu ada fi'il madi, fi'il mudhari gitu ya. Ada isim fa'il, ada nggak? Nggak ada. Jangan ketawa, itu tahun berapa? Penyusunan dialektika, gramatikal bahasa Arab itu jangan begini-begini. Coba saya tanya jujur, itu ada ke tahun berapa, abad keberapa? Fi'il madi, fi'il mudhari itu ada abad keberapa? Kenapa kamu koreksi saya? Kenapa pada saat qiraatnya Arab yang berbeda-beda pada saat itu, apakah ada pembahasan dari para ulama, alim ulama pada saat ini fi'il madinya begini Pak? Enggak ada. Coba tahun berapa?
Jangan kemudian disalahkan ke saya. Oh ini kamu sama saya, tewas kamu. Inilah kesombongan iblis, seolah-olah dia melampaui segala sesuatu. Saya tidak pernah merasa lebih jago ketika ada orang Islam datang berdiskusi dengan saya. Tidak pernah. Silahkan tanya sama yang sering nonton. Ada nggak video-video saya terlebar luas di luar sana? Saya sombong kepada Islam. Saya jago Arab seperti Anda. Saya tidak. Ya, jangan ketawa. Kemudian kamu dari tadi menjelaskan panjang kali lebar mengenai, saya langsung aja ini yang paling fresh. Kamu bilang Tajalli Syuhudi itu hanya mimpi, bohong. Saya bisa tampilkan di layar datanya. Saya nggak tahu kamu ngomong itu karena mentang-mentang kamu Gus jadi tidak percaya. Bahkan sampai saat harusnya detik ini masyarakat Indonesia sudah tidak percaya gus-gusan ya, dan habaib-habaiban ya, mengingat permasalahan konflik Ba'alawi yang Anda juga terlibat di dalamnya juga gus-gusan ya. Sekarang udah banyak. Tapi nggak apa-apa, saya nggak mau bahas itu, nggak ada hubungannya. Lihat, ini saya pakai langsung ensiklopedia Islam ya. Kita baca tajalli berasal dari kata tajalla yang berarti menyatakan diri. Anda boleh ketawa kalau Anda ada data pembantahnya. Ada data pembanding seperti ini terlihat jelas. Dalam tasawuf, tajalli merupakan istilah yang berarti apa teman-teman? Penampakan diri Tuhan yang bersifat absolut dalam bentuk alam yang bersifat terbatas, jeder. Saya bingung. Saya tidak perlu waktu berlama-lama untuk seorang Gus sendiri yang mengakui bahwa Allahnya itu terbatas. Ternyata di dalam mimpi setiap para syekh ulama pernah menyatakan diri. Jadi itu sama saja. Secara visual Tuhanmu pernah menampakkan diri, bukan kepada para ulama-ulama melalui para mimpi-mimpi itu. Sama saja. Terus apa bermain kata-kata? Ini bukan pilkada. Kamu merangkai kata-kata tidak akan terpilih. Kita berdiskusi pakai data. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, kamu juga mengatakan bahwa melihat Allah itu mungkin terjadi. Saya bisa berani tantang kamu atau teman-teman ketika tadi mendengarkan di awal, secara jelas terdengar pernyataan kamu bahwa di dalam Islam Allah untuk saat ini tidak akan mungkin. Loh, tiba-tiba bilang mungkin saja, mungkinat dan seterusnya. Saya tadi nggak mendengar itu. Kenapa tiba-tiba kemudian kamu koreksi lagi? Sudah telat, saya yang bawa datanya. Saya yang bawa data ini tadi. Fi ru'yatullah, saya yang bawa datanya. Baru kamu kemudian jelaskan bahwa Allah bisa terlihat. Kemudian kamu kritik ekaristi. Kamu tidak mengerti. Ada namanya visual beatific vision. Di dalam gereja Katolik, coba bahas. Research bagaimana para santo-santa mengalami penglihatan Tuhan Yesus, penampakan Tuhan Yesus. Bagaimana pertobatan itu terjadi karena penampakan-penampakan itu secara visual. Anda harus belajar itu terutama dalam hal ekaristi yang tadi sempat Anda singgung. Dalam hal Anda singgung ketika berkaitan dengan ekaristi, saya tampilkan datanya dengan waktu yang terbatas ini ya. Peristiwa ekaristi ini terjadi, ini ada di Mos Holy Ekaris. Ini bukan soal klaim kosong ya. Islam jangan menganggap seperti khurafat-khurafatnya Islam, seperti dengan tawasul mengalap berkah. Tidak, ini semua dengan adanya penelitian ilmiah, saintifik. Bukan seperti khurafat, katanya Habib ini, katanya kalau masuk gua ini bisa ke Mekah, katanya minum air celupan kaki ini bisa mengantarkan kalian ke surga. Tidak, ini semua berdasarkan scientific explanation. Ini banyak terangkum. Ini ada di Argentina, di belahan dunia manapun ini tergambarkan. Kalau Anda pikir ini hanyalah kebetulan belaka, tidak. Semuanya menjelaskan golongan darahnya sama. Apa yang terjadi pada saat partikel ekaristi itu berubah menjadi selembar tisu dalam kardiogram, seolah-olah itu adalah jantung manusia. Semuanya terdokumentasikan. Dan ini semua diakui oleh badan-badan nasional yang independen, yang bahkan kebanyakan dari mereka isinya adalah orang-orang ateis. Bukan orang Kristen, bukan orang Islam, bukan orang Hindu. Malahan mereka yang tadinya tidak percaya dengan eksistensi Tuhan. Kamu harus baca ini Islam. Tidak ada dalam Islam. Apakah kalian berani untuk membuktikan keberadaan Allah kalian dengan saintifik? Tidak akan pernah. Bagaimana mungkin ketika berbicara mengenai eksistensi Allah saja, Tajalli Syuhudi saja tadi tidak terjawab. Siapa yang harus saya percaya? Pertanyaan saya tidak ada yang terjawab.